Hai guys, itu bersama Derby. Setelah Fredrik, ada satu orang guys yang dia speak up dan ternyata dia adalah pengacaranya Hasto, gerombolannya Mak Banteng. Dia kembali menyuarakan bahwa dia nggak setuju hukuman mati, tapi dia seolah-olah setuju perampasan aset. Nah bangke, tipu semua kalian, PDI. Langsung aja ini dia reaksinya. Jadi kalau saya ya lebih cenderung mari kita coba lihat secara hati-hati persoalan hukuman mati ini. Sebab menurut hemat saya ya seperti Pak Fredrik juga katakan tadi, ya hukuman mati itu sama saja dengan kita mengambil hak Tuhan untuk mematikan orang. Meskipun ya dalam Islam saya tahu sedikit, Daniel bisa jelaskan bahwa umumnya ya hukuman mati itu kan terhadap pembunuhan, ya. Dan kalau terhadap pembunuhan itu pun, kalau keluarganya memaafkan, itu tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Lalu kalau tidak hukuman mati apa, Pak? Saya kira begini, yang pantas begitu. Pidana itu gunanya itu adalah optimum remedium, ya. Pengembalian sebesar-besarnya atas kerugian. Ngapain kita menghukum mati orang? Nggak ada gunanya. Ya, istilahnya Pak Fredrik itu adalah balas dendam. Kalau saya lebih cenderung untuk diambil seluruh hartanya, ya. Kemudian hasil korupsinya itu kalau memang betul itu ada, itu dirampas, dan kemudian dia lebih banyak lagi dihukum untuk membayar denda. Sekarang ini denda yang dijatuhkan itu kalau saya tidak keliru maksimal itu cuma 1 miliar, ya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kalau saya justru cenderung sekarang ini, kalau ada orang ya tidak minta diadili, tetapi dia bukan hanya sekedar mengembalikan berapa banyak uang yang dia korupsi, ya, tetapi dia juga bersedia didenda, untuk membayar denda kepada negara. Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Bang Daniel ditanggapi. Kenapa tidak Bang dimaafkan saja kalau semua asetnya, semua hartanya disita? Boleh nggak sedikit sebelum? Nggak bisa, bangsat itu namanya. Oke, ini penipu ini ya, pengacara ini. Kenapa kalau penipu? Buktinya dari partai PDIP nggak ada tuh yang setuju tentang perampasan aset. Kalau dia setuju, pasti langsung bergulir tuh ketika zamannya Pak Jokowi. Sementara dari Pak Jokowi berjuang mati-matian, ngirim surat ke DPR, yang didapat apa? Partainya sendiri aja memuntahin suratnya tersebut. Bapak tiba-tiba muncul di sini. Hei, pembela Hasto. Bapak per aja, emak kalian tuh nggak setuju kan untuk diberlakukannya perampasan aset. Stop lah. Di ruang publik ngomong seperti ini. Di belakang meja kalian bersuara bagaimana hukuman bagi koruptor ya seringan mungkin. Bahkan narasinya adalah enggak apa-apa. Koruptor itu disuruh menggantikan ya plus denda, tapi dia bebas. Ini tetap harus dihukum Bapak. Ya kalau dia bisa mengembalikan dan plus denda, itu sifatnya hanya mengurangi hukuman saja. Bukan berarti menghilangkan hukumannya. Enak aja kalian. Enak aja. Mungkin bagi otak-otak mereka masuk akal. Oh iya, masuk akal ya. Uang negara harus kembali. Betul, uang negara harus kembali. Makanya dua hukumannya harus dikombinasikan. Hukuman mati plus perampasan aset, penyitaan kekayaan. Selebih dari itu atau minimal dari persyaratan tersebut ya baru berlakukan. Ya, berlakukan hukuman misalnya 20 tahun, 11 tahun. Tetapi perampasan aset itu enggak peduli engkau korupsi berapa, mau korupsi 1 miliar, korupsi 1 juta, asetmu disita. Udah itu aja, fair kan? Fair. Oke, kita akan dengarkan dari Daniel. Daniel dia adalah politisi Gerindra yang tahu banget kenapa Pak Prabowo akhirnya menggulirkan ini. Coba ya, kita dengarkan dari awal guys, ini dia. Nah, semua kalau Bapak perhatikan kasus korupsi sekarang yang terungkap, semuanya itu banyak sekali terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sedikit yang terkait dengan korupsi dalam tanda kutip ecek-ecek. Semuanya terkait penguasaan hajat hidup orang banyak, yang semuanya jadi bottlenecking bagi pertumbuhan ekonomi
kita. Nah, makanya kemudian Pak Prabowo mulai dari agenda beliau itu, agenda memberikan ruang yang besar supaya ekonomi kita itu bisa berkompetisi dengan sehat. Makanya dimulailah dibersihkan dari sisi hulu. Hulu ini apa? Sisi pendapatan negara. Saya sering menyebutkan dulu ketika bersama teman-teman ICW dengan teman-teman itu Bang Sahur segala macam, bahwasannya korupsi yang paling advance itu adalah korupsi di sisi pendapatan. Karena seringkali korupsi di sisi pendapatan itu sulit dideteksi karena dia seringkali bekerja di luar APBN. Pak Prabowo Korupsi tapi betul-betul pajak. fokus kan memberantas itu semua, Pak. Pak Prabowo fokusnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu menghadirkan kesejahteraan rakyat itu nggak ada rakyat yang sejahtera kalau korupsinya tinggi. Jadi jangan kemudian dibalik nih, fokus Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Bukan, fokus Pak Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. Cara menghadirkan kesejahteraan rakyat apa? Tekan kebocorannya, tekan kasus korupsinya, mana yang jadi bottlenecking kesejahteraan sekarang diberantas. Mulailah dari sisi pendapatan tadi, efisiensi dilakukan. Mantep lu, gila lu guys. By the way itu ada yang kupotong ya supaya teman-teman paham. Cuma intinya aku mau share adalah Pak Prabowo ini sedang gencar sebenarnya mengkaitkan antara kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dengan pemberantasan korupsi. Kita kan kayak melihat, luar biasa Prabowo ini korupsi diberantas di mana-mana. Prabowo itu pikirnya itu ke depan. Jadi untuk tercapainya kesejahteraan ini itu harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu tuh tercapai kalau diperhatikan mengenai konsumtifnya masyarakat dan juga pendapatan. Makanya untuk itu dibutuhkan trust ya. Nah makanya poinnya adalah diberantas korupsi oleh Pak Prabowo di bagian hulu, puncaknya, titik awalnya untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau dia tercapai, makanya kan targetnya kan kurang lebih 8 atau 9%. Kalau tercapai, maka akan terjadi kesejahteraan. Gila guys. Ngeri otaknya Pak Prabowo guys. Pastikan jangan ada kebocoran pajak. Pastikan pajak-pajak di sektor tambang itu masuk, di sektor-sektor lain itu masuk. Itu bereskan. Kemudian baru nanti di sektor hilir. Angka fantastis Gimana? masuk akal itu? Banyak angka fantastis yang sekarang dipertontonkan di Begini, hadapan Pak Prabowo selalu sampaikan begini, semua kritik yang disampaikan oleh para ahli hukum itu penting didengarkan. Seperti tadi yang disampaikan Bang Magdir, itu kritik yang harus dijawab oleh seluruh perangkat hukum. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Bahkan di rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, Pak Prabowo selalu menyebutkan, Anda aparatur hukum, salah satu komitmen saya adalah meninggikan pendapatan aparatur hukum, mulai dari hakim sampai dengan sampai dengan polisi. Tetapi jangan kemudian yang menjadi pelanggar hukum justru Anda semuanya. Termasuk itu yang juga selalu kritik dari Bang diingatkan. Saur tadi soal Iya. hukuman mati, Bang. Dijawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Catatan Langsung aja, fokusnya ke hukuman mati. Langsung aja ini dia. Demokrasi. Ada saat ini gitu. titipan gitu Mbak ya. Ya. Bang Daniel, Bang langsung Daniel, ditangkap silakan dulu. ditangkap juga. Iya, pada prinsipnya sih Pak Prabowo akan banyak mendengar ya terkait apakah urgensi Ya, narasumber yang terhormat, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Melati dari mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Saya ingin bertanya, apakah jika misalnya nanti seandainya jika hukuman mati ini disahkan, apakah ada jaminan bahwa hukuman mati ini tidak akan ditunggangi oleh kepentingan elit-elit tertentu? Karena kita tahu dinamika politik Indonesia saat ini itu lebih cenderung kepada kepentingan-kepentingan oligarki yang ada saat ini gitu. Titipan gitu Mbak ya. Ya. Bang Daniel, Bang langsung Daniel, ditangkap silakan dulu. ditangkap juga. Iya, pada prinsipnya sih Pak Prabowo akan banyak mendengar ya terkait apakah urgensi hukuman mati seperti apa. Toh kan memang selama ini sudah ada instrumen untuk hukuman mati itu dengan syarat.
Tadi sudah dijelaskan oleh Kurnia, Bang Saur, dan semuanya Bang Magdir. Nah, tapi fokus Pak Prabowo adalah saya mengambil beberapa catatan tadi. Dan ini yang sedang dilakukan dan sempat juga disampaikan Pak Prabowo kepada publik dan sempat dibelokkan, terutama terkait dengan koruptor-koruptor itu harus siap mengembalikan uang-uang atau aset yang mereka curi. Catatannya itu sebenarnya seperti disampaikan oleh Kurnia tadi, kemudian Bang Magdir, kemudian Bang Aryo juga terkait bagaimana caranya uang-uang negara yang sudah dikorupsi itu kemudian transparan dia. Tadi juga dicatat oleh Pak Freddy ke negara. Nah, fokus Pak Prabowo tadi saya sebutkan bagaimana keuangan negara punya kapasitas fiskal yang cukup. Yang tadinya sudah hilang itu bisa dikembalikan. Itulah yang tadi Pak Prabowo pernah sampaikan, untuk koruptor-koruptor silakan taubat, datang ke saya, kemudian kembalikan, Anda harus bersedia kembalikan semua dan mengakui Anda sudah malingin uang sekian. Bukan berarti, ini harus dicatat, bukan berarti kemudian dimaafkan mereka. Ya, mereka harus tetap mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kan nanti di hakim itu kan pasti ada pertimbangan. Jadi Pak Prabowo sebenarnya sudah sangat moderat, sering ngomong berulang kali di pidato-pidato yang kemudian seringkali dibelokkan. Anda koruptor-koruptor kalau mau tobat di sini datang ke saya, tapi kembalikan semua harta yang sudah Anda maling. Nah, proses hukum gimana? Ya proses hukum. Bukan kesannya enak banget langsung dimaafkan. Bukan kesan balikin kemudian diampunkan, enggak begitu. Artinya kalau mereka punya itikat baik untuk bertaubat secara nasuha gitu, saya kira-kira kembalikan semuanya, Anda mengaku, ya kemudian proses hukum diikutkan. Nanti ada pertimbangan hakim yang akan menentukan bagaimana. Jadi catatan terpenting saya dan harus saya garis bawahi dari sekian teriakan diskusi kita itu adalah Pak Prabowo fokus bagaimana caranya keuangan negara, hak publik itu sampai. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk rakyat banyak. Saya sudah menganalisis salah satu benchmarking kita benar-benar di banyak akselerasi kemajuan itu China. Saya kira kalau Bah Mahdir itu saya kira saya bisa pahami, Eropa itu kebudayaannya itu sudah sangat luar biasa. Saya bilang dalam 25 tahun tuh Korea sudah bilang 3-4 tahun. Kita ini bicara deterrent effect gitu loh. Bukan semata-mata kita kemudian saya bilang kita dendam kepada dia. Ini pesan kepada kita semua. Saya tidak mau anak-anak saya hanya karena hukum yang lembek selama ini diperlakukan. Sama dengan dibilang tadi Pak Fredrik, seorang koruptor kemudian di Bandung itu Pak? Sukamiskin gitu loh. Mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Saya usul sebenarnya Mas Andro, kalau malam ini coba misalnya penjara kita yang paling serius itu apa? Nusa Kambangan. Saya bilang, kenapa kita tidak tempatkan mereka di Nusa Kambangan juga sebagai pesan? Tadi udah dibilang Daniel, semua yang dikemplang itu adalah hajat hidup orang banyak. Kembali, soal kematian, saya tidak bicara teologi, tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan, ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi, hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia, justru para koruptor lah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang, hal yang berbeda, yang barangkali benchmarking kita tidak tepat misalnya Eropa, sehingga kita perlakukan misalnya ketika Anda misalnya keluar dari penjara, misalnya gini loh Pak Andro, ini bukan kesalahan para koruptor juga, kesalahan Andro atau kita juga semuanya. Orang sudah koruptor misalnya, sudah melakukan gemblang, apalagi pejabat publik. Keluar dia masih disambut sebagai hero, Pak Andro. Nah maksud saya perspektif kita malam ini, saya bilang, soal debat teologi daripada Tuhan, bukan soal kapasitas saya. Tapi saya bicara norma. Sampai konteks ini, Amerika aja, sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati kok. Sehingga itu yang kita bilang, kita berharap dari deterrent effect misalnya. Karena toh dia tahu undang-undang ini apa risikonya, toh ditabrak-tabrak karena dipikir dia juga bisa seperti Bang Mahdir bayar hakim, dan itu fakta. Jangan kita tutup-tutupi. Saya bayar hakim? Enggak maksud saya. Pengadilan kita tidak baik-baik katanya. Misalnya, saya kira bukan saya terus terang. Bukan. Bang, kita tidak menyerang personal ya Bang. Kita tidak menyerang personal. Pengadilan kita tidak
saya mengatakan pengadilan kita tidak baik-baik, saya mengatakan hakim agung, hakim masih banyak di penjara karena korupsi, bukan Bang Madir. Saur Siagir mengatakan. Oleh karena itu kalau saya, bukan Bang Madir mengatakan pengadilan kita tidak baik, tapi saya mengatakan banyak hakim, Bang Andro, Oknum. banyak, bukan sekedar oknum, sudah hakim agung. Itu yang saya bilang, beberapa hakim kita demi Allah dia mengatakan keadilan, tetapi dia malah menurut saya sama. Hakim-hakim kita, Saur Siagian, penegak hukum, dikasih sepertiga. Kalau coba tadi Pak Fredrik hakim yang nggak benar, ini pertama juga target kita harus hukuman mati, bukan sekedar kemudian pelaku ekonomi, karena mereka sebagai wakil Tuhan gitu loh Pak Andro. Itu sebabnya menurut saya kembali, ini bukan soal kebencian kepada siapapun, tidak. Tetapi soal kemanusiaan, soal cinta, supaya kita selamat semua. Ditanggapi lu. Keren. Aduh. Walaupun masing-masing punya perspektif yang berbeda, guys. Tapi tujuannya kita sama, guys, sebenarnya kan. Untuk bagaimana anak cucu kita ini menikmati hasilnya apa? Yaitu negara yang bersih dari korupsi. Karena seolah-olah banyak yang beranggapan bahwa kita mengadopsi aja sistem di Eropa. Nggak sama, budaya Eropa sama budaya Asia itu beda banget. Berarti acuan kita adalah sesama Asia, Cina. Nah, udah terapin aja hukuman mati. Perampasan aset, adalah dua itu kolaborasi. Wais, maju ini Indonesia. Tercapai pertumbuhan ekonomi, sejahtera rakyat Indonesia. Terus kita akan kawal, guys. Terus kita sampaikan ke Pak Prabowo. Thank you. Bye.